Apakah sudah terdengar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah terdengar dengan baik? Baik. Mudah-mudahan suaranya sudah terdengar. Saya tidak mendengar feedback. Oke. Saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Tegal, hadir bersama kita Sekretaris Pimpinan Daerah Bapak Heri Susanto, juga dari Majelis Tabligh PP Muhammadiyah Bapak Hamim Zarkasi, hadirin sekalian. Terima kasih atas undangannya untuk bisa ikut bersama-sama hadir dalam kuliah duha di kegiatan pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Tegal. Memang kalau hari Sabtu dan Minggu pengaturan jadwal itu tak selalu leluasa. Jadi ini saya boleh cerita sedikit. Sejak tadi pagi, kira-kira jam 6, berangkat di rumah bersepeda, inspeksi keliling. Sekarang saya berada di Taman Tebet, sedang selesai inspeksi pembangunan taman di sini, lalu masuk mobil untuk bisa ikut partisipasi dan nanti akan meneruskan lagi kegiatan. Jadi senang sekali bisa silaturahmi langsung pada pagi hari ini. Lalu saya menerima undangannya ini, temanya sangat luas. Jadi kalau boleh saya gunakan kesempatan untuk bercerita sedikit. Kebetulan saya sedang berada di sebuah tempat yang kita sedang bangun sama-sama, yaitu ruang ketiga. Saya ingin cerita sedikit kaitannya ruang ketiga dan bagaimana ruang ketiga ini bisa memfasilitasi semua. Bapak Ibu sekalian, para hadirin saya hormati, kalau kita ingat di zaman Rasulullah, masjid itu menjadi pusat kegiatan. Masjid itu menjadi sentral, bukan hanya untuk kegiatan ibadah mahdhah, tapi juga untuk aktivitas-aktivitas muamalah lainnya. Masjid ini sampai dengan sekarang adalah sebuah tempat yang memberikan perasaan kesetaraan kepada semua. Siapa saja yang datang tidak merasa tinggi hati ataupun rendah. Tidak merasa rendah hati, tidak merasa rendah diri, apapun status sosial ekonominya. Semua bisa duduk di soft paling depan, semua punya kesempatan yang sama untuk duduk di mana saja. Ini adalah salah satu contoh sebuah tempat yang egaliter. Yang ini adalah bagian dari tradisi yang diturunkan dari era Madinah sampai dengan sekarang. Nah, kami di Jakarta menyadari bahwa kota ini ada 3 ruang. Ruang pertama ada di rumah, ruang kedua ada di tempat kerja atau di tempat sekolah. Lalu ruang ketiga adalah ruang-ruang yang di antara keduanya. Apa itu ruang ketiga? Ada rumah ibadah, ada taman, ada jalan, ada transportasi umum. Ini adalah ruang ketiga di mana masyarakat berinteraksi, masyarakat berkegiatan bersama. Nah, selama periode yang cukup panjang,
ruang ketiga itu sering disiapkan oleh swasta, bukan oleh negara. Oleh misalnya mall, kemudian pusat-pusat kegiatan keluarga, anak-anak. Nah, kami ingin agar ruang ketiga itu disiapkan oleh negara, supaya tidak ada segmentasi pasar. Kalau swasta memang harus melakukan segmentasi pasar. Dia menentukan siapa yang akan hadir, siapa yang jadi segmen pasarnya. Tapi kalau negara, segmen pasarnya harus semua. Dan itulah sebabnya kenapa di Jakarta dibangun transportasi umum, dibangun trotoar. Trotoar itu lebih dari 240 km. Transportasi umum sekarang menjangkau 82% dari seluruh wilayah di Jakarta. Kemudian taman-taman juga dibangun banyak sekali. Dan tamannya pun diubah dari garden menjadi park. Kalau dalam bahasa Inggris ada dua kata, park dan garden. Bahasa Indonesia dua-duanya disebut taman. Taman sebagai garden itu tempat untuk kita menonton tanaman. Itu garden. Jadi tidak boleh diinjak rumputnya, tidak boleh tanaman-tanaman itu tersentuh. Karena itu memang untuk ditonton, tanaman untuk dinikmati. Itu namanya garden. Kalau park itu taman di mana orang beraktivitas, berkegiatan, berinteraksi. Nah, yang kita bangun di Jakarta adalah park. Dan kita mengkonversi garden menjadi park. Lagi, tujuannya adalah membangun ruang ketiga yang menimbulkan perasaan kesetaraan, kebersamaan. Membangun masyarakat madani, membangun masyarakat yang beradab, itu harus dirancang dan harus diikhtiarkan lewat wujud-wujud nyata. Nah, salah satu yang kita coba lakukan secara serius di Jakarta adalah membangun ruang ketiga sebagai wahana pemersatu, wahana untuk menimbulkan perasaan kebersamaan dan ada perasaan kesetaraan. Seperti halnya kalau orang masuk ke masjid, apapun posisi status sosial ekonominya, dia tenang masuk tanpa merasa ini hanya miliknya kelompok tertentu. Kita ingin transportasi umum, ruang terbuka, taman, lapangan, itu memberikan nuansa yang mendekati itu. Bahwa siapa saja bisa masuk, siapa saja bisa menggunakan, siapa saja bisa merasakan, dan semua berinteraksi. Jadi bukan hanya kelompok tertentu. Nah, ini beda dengan mall. Mall itu dibangun sebagai ruang ketiga oleh swasta. Tapi mall itu menetapkan segmentasi. Dia akan mentarget. Targetnya adalah pasar A, A-, pasar B, pasar C. Itu dalam marketingnya ada segmentasi pasar. Ya memang kalau swasta begitu, karena mereka harus mengejar pendapatan, harus menjelaskan investasi supaya kembali. Jadi itu bukan hal yang salah bagi swasta. Tapi poin saya adalah negara tidak boleh menyerahkan penyiapan ruang ketiga hanya kepada swasta. Swasta tidak perlu dilarang, swasta tidak perlu dihentikan, swasta jalan terus, tapi negara harus hadir dalam bentuk yang tadi saya sampaikan, menyiapkan taman, menyiapkan masjid, menyiapkan gereja, menyiapkan ruang-ruang ibadah, menyiapkan ruang untuk beraktivitas bersama di lingkungannya, ada trotoar, transportasi umum. Itu adalah bagian dari ikhtiar kita membangun ruang ketiga yang mensetarakan. Jadi itu sebabnya kita di Jakarta secara serius membangun ruang ketiga ini, dan harapannya nanti ruang ketiga ini nantinya bisa pada akhirnya membangun perasaan kebersamaan. Kalau ada perasaan kebersamaan, kesetaraan, insya Allah muncul persatuan. Jadi kita berharap Jakarta ini menjadi salah satu contoh. Karena seperti juga zaman Rasulullah, ada kaum Ansor, ada kaum Muhajirin. Di Jakarta juga begitu. Ada Ansornya dan ada Muhajirinnya. Muhajirinnya banyak sekali di Jakarta ini. Jadi kalau dari Tegal itu banyak betul.
minimal yang pegang warteg itu di Tegal semua di sini. Dan itu adalah contoh bahwa ada komposisi yang sangat heterogen, dan yang unik adalah karena kita bisa membangun persatuan. Persatuan itulah yang terus kita jaga, dan pembangunan ruang ketiga ini bagian dari membangun persatuan. Ibu Bapak sekalian saya hormati, ini sekilas, sekelumit dari pengalaman kami di Jakarta, ikhtiar kami di Jakarta untuk bisa membangun, untuk bisa mewujudkan sebuah masyarakat yang bersatu, masyarakat yang beradab, dan harapannya nanti kita bisa menjadi kota yang membahagiakan bagi warganya, dan semoga menjadi kota yang terus di dalam keberkahan dari Allah. Itu dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.